Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Sekar Ayu Apreni dengan NIM 15036210063. Saya mahasiswa program studi pendidikan teknik bangunan Universitas Negeri Jakarta. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas terkait dengan model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning di sekolah kejuruan. Baik, untuk yang pertama kita harus perlu ketahui bahwa apa itu arti atau definisi dari belajar. Belajar itu adalah segala upaya yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang untuk mendapatkan transformasi yang lebih baik pada diri seseorang. Dan dengan belajar kita akan mendapatkan banyak sekali benefit seperti menjadi orang yang lebih bervalue, merubah cara berpikir atau mindset kita dapat menyelesaikan permasalahan dengan baik agar kita tidak menjadi orang yang overthinking. Nah, belajar ini juga memerlukan penunjang yang baik dan juga tepat. Khususnya di pendidikan abad ke-21 nih, yang mana setiap orangnya memiliki kemampuan 4C, critical thinking, communication, creative, and collaboration. Dan sebenarnya tuh banyak banget faktor penunjang dalam belajar. Namun, yang paling utama atau kunci utama dari kesuksesan belajar ini ada pada diri kita atau motivasi. Karena motivasi yang akan memberikan semangat untuk belajar. Tanpa adanya motivasi belajar, tidak akan tidak tumbuh dalam pribadi seseorang, aktivitas pembelajaran ini tidak maksimal dan tentunya tidak akan ada hasil yang memuaskan. Lalu aktivitas pembelajaran pun ini harus memenuhi kriteria agar bisa mencapai tujuan dengan optimal. Pembelajaran ini yang pertama kriterianya harus efektif dan efisien khususnya. Lalu bagaimana sih cara kita untuk menerapkan pembelajaran efektif? Untuk mewujudkan pembelajaran efektif ini, salah satunya adalah kita memilih model pembelajaran yang tepat. Maksud tepat di sini adalah yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin kita capai, kompetensi yang ingin kita miliki, kemampuan belajar siswa, dan juga materi atau sifat materi yang diajarkan, baik itu teori ataupun praktikal. Nah, terkait dengan hasil belajar, learning outcome, yang dihasilkan ini pun harus sesuai dengan karakteristik masa mendatang. Khususnya nih pada sekolah bidang kejuruan, itu harus lebih memfokuskan siswanya ini untuk siap terjun ke dunia kerja. Kemampuan berinovasi, berpikir kritis, efektif dalam komunikasi, serta kolaborasi itu sangat penting untuk anak khususnya di bidang kejuruan. Maka satu hal yang bisa kita evaluasi atau kita rubah dalam pembelajaran itu adalah model pembelajaran. Karena jika kita masih menerapkan model pembelajaran yang konvensional, itu tuh tidak relevan dan juga tidak worth it. Kenapa? Karena pembelajaran konvensional pasti banyak sekali kekurangannya. Salah satunya adalah minimnya keaktifan siswa di dalam kelas. Karena apa? Sifat komunikasi dari pembelajaran konvensional ini hanya satu arah, hanya dari guru kepada siswa, tanpa memberikan siswa kepada siswa ini keleluasan untuk bertanya. Nah, salah satu model yang menurut saya relevan dan juga worth it untuk di-apply pada saat ini adalah model problem based learning. Problem based learning ini adalah model pembelajaran yang potensial yang bisa diterapkan dari setiap tingkat jenjang pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga menengah atas. Problem based learning ini juga memberikan keleluasan kepada siswa untuk menambah skill dan memperluas pengetahuan. Karena apa? Mereka akan dilatih untuk mengkonstruksi dan mengembangkan cara berpikir yang mereka yang agar lebih kritis dalam menghadapi permasalahan, melatih kemandirian siswa untuk menemukan solusi dari sebuah permasalahan, dan juga siswa ini dilatih untuk berkomunikasi secara efektif terhadap tim diskusinya. Dan satu hal yang membuat saya menarik terhadap model pembelajaran ini adalah karena model pembelajaran ini akan memberikan tantangan atau menantang jiwa-jiwa kita ini untuk lebih mengupgrade diri pada pembelajarannya. Karena apa? Materinya ini dikaitkan langsung dalam kehidupan nyata, sehingga mereka dapat menyerap ilmu secara langsung dari apa yang mereka dipelajarkan. Gitu. Setiap model pembelajaran ini pasti akan menimbulkan respon. Respon ini ada yang positif, ada yang negatif. Responnya ini kalau dari 5 artikel yang digunakan sebagai referensi, alhamdulillah menghasilkan belajar yang meningkat. Jadi hasil belajar siswa ini meningkat. Dan dari 5 artikel yang saya gunakan ini juga, di sini membahas tentang pengaruh penerapan model pembelajaran pada mata pelajaran yang berbeda. Salah satunya saya ambil di sini adalah mata pelajaran mekanika teknik. Yang mana mekanika teknik ini kita ketahui sendiri bahwa salah satu pelajaran eksak yang banyak sekali perhitungannya. Dengan menerapkan pada model belajar problem based ini tidak hanya konsep teorikal saja yang mereka pahami, tapi juga dari konsep matematis mereka memahami dengan baik. Nah, lalu di balik meningkatnya hasil pembelajaran siswa, ini masih terdapat beberapa kendala dalam penerapannya atau pengimplementasiannya. Yang pertama, dari hasil survei dari satu artikel yang saya gunakan, itu disampaikan bahwa hanya segelintir guru yang sudah memahami dengan benar model problem based learning. Prinsip-prinsipnya seperti itu. Yang kedua, sedikit banget nih guru yang menerapkan sekaligus bisa merasakan impact dari pembelajaran. Karena balik ke hal pertama, dia belum memahami dengan baik konsep-konsepnya, prinsip pembelajarannya.
Dan yang ketiga, pada materi pembelajaran yang kompleks, itu guru merasa kesulitan untuk mencoba atau meng-apply model ini di awal. Nah, dari setiap model pembelajaran, itu juga pasti memiliki kelemahan dan kelebihan, advantage and disadvantage. Salah satu kelemahan dari PBL atau Project Based Learning yang bisa menghambat pembelajaran itu yang pertama adalah mindset atau cara berpikir guru tentang mengajar. Jadi, sebelumnya dengan model konvensional, ini kan guru harus ada proses menyampaikan informasi secara langsung atau materi secara langsung kepada siswa. Nah, karena ini, student-centered learning, pembelajarannya berfokus kepada siswa, tidak hanya serta-merta guru memberikan materi, jadi guru merasa kurang afdol atau kurang puas terhadap proses pembelajaran yang mereka berikan. Yang kedua, adanya sulit mencari bahan yang bisa men-trigger semangat siswa. Tiga, siswa kurang percaya diri untuk menyampaikan gagasan. Ya, ini sangat menghambat menurut saya. Dan selain kelemahan, PBL ini juga tentunya memiliki kelebihan. Kelebihan dari project based learning ini yang pertama adalah siswa atau kegiatan pembelajaran menjadi lebih aktif karena banyak siswa yang bertanya, karena mereka diberikan keleluasaan untuk bertanya, mengajukan ide atau kan mengajukan pertanyaan, gagasan, apa yang mereka pikirkan. Dan yang kedua, itu ada untuk membantu mereka memahami keadaan sebenarnya di dunia nyata, real life. Nah, untuk kesimpulan dari pembahasan ini bahwa saya ucapkan bahwa model pembelajaran problem based learning ini potensial digunakan untuk semua jenjang pendidikan, khususnya dalam penerapan kurikulum 2013 yang menggunakan pendekatan saintifik. Serta project problem based learning ini juga merubah paradigma pembelajaran yang baru yang tadinya teacher centered learning menjadi student centered learning. Baik, saya rasa cukup untuk penjelasan yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.